tambahannya 3 atau 4 miliar misalkan, saya pikir nanti kan proses hukum yang akan menelusuri itu legal atau ilegal. Kalau saya lebih ke situ. Tapi kalau saya ditanya transaksi apa-apa saja, tentu mungkin kalau dari saya tidak hanya 21, tentu mungkin banyak, bahkan dari sebelum saya menjadi anggota dewan. Itu mas penjelasan. Oke, kemudian saya coba sampel kasus terkait kasus trans. Saya tadi mencoba menjawab apa yang Bang Iksan Nurdin sampaikan. Kasus trans ini unik. Kasus trans ini bagi saya pertama dari prosedur yang sudah tidak benar, pelaksanaannya apalagi, pembahasannya lebih aneh lagi. Pertama, kasus transmigrasi ini diakui sebagai proyek transmigrasi, tetapi tidak dibahas di komisi dan tidak dibahas di panja pusat. Jangan lupa bahwa di badan anggaran itu ada 3 panja. Panja asumsi pendapatan, panja pusat, dan panja daerah. Panja pusat itu mengelola seluruh program kementerian terkait bersama panja pusat. Panja daerah itu mengelola seluruh program yang diusulkan oleh daerah kepada Kementerian Keuangan langsung. Dan khusus untuk kasus transmigrasi tidak bermaksud membela Kementerian Trans. Ada proses bypass kerjasama yang baik, ada aktor intelektual yang memfasilitasi proyek ini bisa bergeser dari panja pusat ke panja daerah. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh anggota banggar. Tidak mungkin dilakukan oleh anggota banggar. Bagaimana, Bang Udo? Iya, saya lihat begini. Memang di badan anggaran itu, anggota itu ya, atau perwakilan dari komisi-komisi itu, yang sebetulnya harus memperjuangkan apa yang mereka hasil rapatkan antara komisi dan mitra kerjanya itu nanti dihabisin di pimpinan itu. Gitu. Kita melihat begini aja, kita melihat dalam APBN 2011 ini, dana penyesuaian untuk infrastruktur itu kalau dulu ada double anggaran, sekarang triple anggaran. Seperti apa maksudnya triple anggaran? Jadi dana penyesuaian itu ada 3 ya Mbak ya, kalau gitu ya, ada 3 gitu. Itu ada satu daerah, misalnya ada suatu di Aceh, itu 3-3 dapat untuk infrastruktur itu. Padahal itu nggak boleh, harusnya 1 aja udah cukup gitu. Karena daerah lain belum dapat gitu. Nah yang kayak gini yang tidak keadilan ini seharusnya yang harus berantas di badan anggaran ini gitu. Ini mereka ini badan anggaran ini udah melampaui yang namanya kewenangan mereka. Di mana dalam undang-undang MD3 itu kewenangan mereka itu hanya sinkronisasi dan membahas hasil rapat di komisi gitu. Bukan melakukan keputusan sepihak yang seperti yang sekarang tadi gitu. Itu yang terjadi saat ini. Makanya badan anggaran itu basah sekarang. Banyak gitu. Sekarang atau udah dari sejak awal? Ya, sejak awal itu memang udah ada badan anggaran gitu. Memang itu udah basah sekali karena mereka punya kewenangan, punya kekuasaan yang melebihi undang-undang. Baik. Ke Pak Nursi mungkin sebagai kesimpulan, Pak Nursi mungkin bisa memberikan atau namanya semacam solusi misalnya, bagaimana menghentikan pola-pola yang misalnya permainan antara pengusaha, pemerintah dan parlemen dalam hal ini adalah badan anggaran. Pertama soal SISPRO ya, SISPRO antara badan anggaran kecil sama badan anggaran besar. Lalu yang kedua tadi seperti yang Waude Nurhati sebut, bagaimana mestinya panja pusat, panja daerah, dan pajak penghematan itu optimalisasi itu bekerja. Sehingga setiap orang yang diutus dari komisi jatuh masuk ke banggar, itu melaporkan apa yang diusulkan oleh kementerian masing-masing. Salah satu contohnya adalah apa yang diusulkan oleh Menaker Serang masuk ke banggar, itu tidak dibahas oleh namanya anggota wakil komisi 9 di komisi 9 tidak dilaporkan. Itu kan SISPRO, itu masalah besar gitu. Nah itu masalah sehingga akhirnya orang-orang yang merasa di banggar itu merasa sorry to say, itu merasa punya super body gitu dalam konteks anggaran karena memang dia punya hak budget di situ. Jadi perbaiki dulu SISPRO-nya di situ. Nah, untuk bicara perbaiki SISPRO, kata kunci berikutnya juga harus dilihat apakah memang anggota dewan sampai punya hak membahas satuan-satuan demikian detailnya sehingga mereka bisa masuk ke dalam persoalan perancangan dari perancangan dasar sampai dengan kemudian masuk ke hak budget yang demikian detail. Dulu zaman saya jadi anggota dewan, kita hanya bicara satuan 3, tapi detail sampai dengan volume berapa kali berapa ini kita nggak bisa masuk. Atau karena memang itu kewenangan eksekutif. Nah itu yang mestinya juga dibatasi. Jadi pertama SISPRO, yang kedua kemudian batasan-batasan bisa dibahas atau tidak dibahas. Yang ketiga kemudian di sini bukan cuma sekedar menghadirkan BPK dan KPK. Tapi bagaimana mekanisme secara besar, mekanisme besarnya itu terawasi. Nah itu artinya sejak awal mana alokasi yang kemudian ditempatkan secara proporsional itu tidak dicuri. Dalam konteks ini sesungguhnya KPK dan BPK mesti aktif dalam konteks pencegahan. Dan saya lihat, ya sorry itu sih harus saya bilang, harga yang muncul dalam setiap
angka-angka itu tidak menunjukkan 4 indikator. Dia tidak logik, dia tidak reasonable, dia accountable, dan dia auditable. Padahal sudah terjadi markup. Itulah kasusnya namanya 19 BPID transmigrasi pada Kemenaker Trans. Yang terakhir yang patut dicatat di sini, mestinya kalau memang mereka merasa bahwa tidak perlu korup, mereka tidak akan korup. Tapi kata kuncinya ternyata sistem yang buat mereka korup. Asal Anda tahu bahwa sistem yang dikembangkan sekarang ini adalah sistem yang dikembangkan sekarang ini adalah sistem yang korup. Maka ketika bangga ikut melakukan korup, kemudian eksekutif juga melakukan korup, karena mereka cuma korban dari sebuah sistem yang korup. Itu makanya saya pernah bilang pada KPK, Anda bicara tentang pemberantasan korupsi sesungguhnya mimpi, karena pada hakikatnya Anda tidak menyelesaikan yang namanya sistem yang korup itu gitu. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya Pak Ihsan dan juga Bu Ode serta Pak Ucok. Kita akan kembali setelah jeda komersial berikut ini.